Sahabat pegiat pembelajaran sepanjang hayat. Bertemu lagi kita dalam saluran Serambi Guru Sejati yang hadir setiap hari Selasa. Kali ini kita sudah masuk ke seri keempat untuk edisi 7 September 2021. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih terkait lah, walaupun tidak 100% langsung dengan teman-teman guru ataupun dosen, tapi paling tidak bisa memiliki perspektif agar punya gambaran seperti apa sih sebenarnya model bisnis universitas masa depan sedemikian rupa sehingga kita ketika menyelamatkan model bisnis tersebut bisa punya perspektif apa riset dan pengembangan yang harus kita lakukan sedemikian rupa sehingga di dalam menjalankan amanah kita sebagai pendidik atau guru atau dosen bisa membangun kita berilmu amaliah dan beramal ilmiah. Baik, kita akan mulai dari sesuatu katakanlah macam memprediksi masa depan begitu ya, sehingga namanya prediksi bisa akurat, bisa setengah akurat, atau bisa juga tidak akurat sama sekali. Tetapi paling tidak dengan mencoba mencari tahu seperti apa gambaran universitas masa depan dikaitkan dengan apakah karena revolusi industri barangkali, atau karena sustainable development goals, atau karena menuju masyarakat 5.0, atau karena pandemi. Oke, kita akan memulai. Kali ini kita akan membahas seri yang keempat tentang riset dan pengembangan menyelamatdatangi model bisnis universitas masa depan. Sebelum-sebelumnya Serambi Guru Sejati, saluran Serambi Guru Sejati sudah menampilkan 3 seri terdahulu, yaitu apa visi dan program Serambi Guru Sejati. Kemudian di seri kedua sebelumnya kita sudah bahas menjadi guru virtual, tetap optimal dan fungsional justru di era digital. Dan di seri ketiga 31 Agustus yang lalu, itu kita bicara tentang resolusi kompleksitas dan komplikasi implementasi pembelajaran daring, atau bahasa gaulnya membedah salah kaprah implementasi pembelajaran daring. Nah sekarang kita akan pindah sedikit, agak lompat ya sebenarnya, tetapi masih dalam kerangka bagaimana kita mengantisipasi pendidikan masa depan, tapi khususnya tentang universitas, sehingga kita nanti akan mencari tahu riset and development seperti apa yang harus kita lakukan sedemikian rupa sehingga bisa menyelamatdatangi model bisnis universitas masa depan dan kita ada di dalamnya. Baik, kita akan mulai. Ada yang menduga, dan saya percaya itu, dan mudah-mudahan juga teman-teman ada yang percaya tentang itu, bahwa universitas di masa depan itu adalah yang dalam bahasa Inggris disebut likely to be more integrative and will continue to break through. Jadi ke depan itu universitas akibat dari katakanlah globalisasi sebelumnya, atau adanya sustainable development goals, atau karena revolusi industri 4.0, dan juga karena adanya COVID-19. Nah, ke depan universitas itu akan lebih terpadu menjadi satu ukuran dan akan selalu mencari jalan agar mampu melakukan terobosan-terobosan. Terobosan yang pertama, misalnya, akan selalu diupayakan agar kendala fisikal atau kendala fisik maksudnya uang misalnya itu menjadi tidak ada atau berkurang sedapat mungkin, tidak lagi menjadi hambatan apalagi halangan atau kendala. Jadi yang pertama itu akan ada upaya ekstra dari perguruan-perguruan tinggi masa depan untuk mengeliminasi physical border atau keterbatasan fisikal. Yang kedua, nah ini kayaknya cocok juga lah ya kalau kita lihat seperti apa yang MBKM sekarang ya, yang diintroduksi oleh Mas Nadiem tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Berupaya membuat menjadi tipis batas-batas antar disiplin. Karena sekarang ini dipercaya bahwa tidak ada lagi masalah-masalah di dunia ini, apalagi yang lewat pendidikan, bisa di-touch atau bisa diselesaikan semata-mata dari 1 atau 2 disiplin bidang tertentu saja. Nah kemudian, suka tidak suka, makin ke sini dan apalagi ke depan, maka peran teknologi itu akan sangat dominan di dalam membuat pembelajaran itu menjadi hadir di tengah masyarakat dengan akses yang seluas mungkin. Nah, sehingga akan banyak perguruan tinggi, akan banyak universitas, akan banyak sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang akan mencoba mengurangi sedapat mungkin dan kalau bisa menghilangkan limitasi yang diakibatkan oleh teknologi. Nah, kemudian ada lagi yang satu lagi dan ini menurut saya penting adalah
bagaimana di satu sisi kita bisa menjadi warga dunia tanpa tercerabut dari local wisdom-nya. Nah, itu yang kita sebut dengan identity constraints. Jadi, kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa perguruan-perguruan tinggi masa depan itu akan mencoba menanggulangi atau mengurangi hambatan terhadap pendidikan dari aspek identitas. Nah, secara bersama-sama dan secara keseluruhan, semua ini tadi, apakah itu physical borders, apakah itu disciplinary barriers, ataukah technological limitation dan identity constraints, itu sekuat-kuatnya akan diupayakan sedemikian rupa sehingga semua perguruan tinggi atau semua institusi pendidikan akan terhubung, akan connect, apakah dengan masyarakat langsung, apakah dengan pemerintah, dengan industri apalagi, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Nah, sampai di sini, maka kita bertanya, kenapa harus begini? Nah, itu bisa jadi karena adanya globalisasi pada zaman dulu misalnya, atau karena memang beberapa tahun lalu kan diganti jadi dari Millennium Development Goals menjadi Sustainable Development Goals. Kemudian ada juga revolusi industri keempat, 0.0 yang membuat kita itu harus melakukan readjustment di banyak sektor, apalagi di sektor pendidikan. Kemudian secara tiba-tiba di akhir tahun 2019 dan masuk di tahun 2020 kita dihadapkan pada COVID-19 pandemic. Nah, apakah ini secara sendiri-sendiri bersama-sama? Itu jangan lagi kita persoalkan karena dia sudah ada di depan kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah seandainya perguruan-perguruan tinggi masa depan itu bisa mengurangi batasan-batasan fisik, batasan-batasan atau kedalaman karena disiplin, batasan-batasan karena teknologi apalagi, dan batasan-batasan atau kendala karena identity misalnya, maka itu sudah merupakan satu sumbangsi yang luar biasa. Untuk apa sumbangsi-sumbangsi ini? Untuk apa universitas masa depan itu memikirkan ini semua? Karena apapun yang terjadi, apakah karena globalisasi, apakah karena Sustainable Development Goals, apakah karena revolusi industri 4.0 yang menuju masyarakat 5.0, ditambah pula dengan COVID-19 pandemic ini, maka kita itu sudah memang harus melakukan readjustment, melakukan penyesuaian. Apa penyesuaian yang kita bayangkan? Kalau secara global, universal, maka di abad 21 ini, cara kita bekerja, ya, cara kita berpikir, cara kita bekerja, alat-alat yang kita gunakan, serta keterampilan yang kita miliki, itu bisa jadi sekarang ini belum ada, tetapi masa depan akan menjadi ada. Bahkan bisa jadi sekarang ini yang kita pikirkan bakalan ada, di masa depan bisa menjadi ada, tapi dalam waktu yang dekat. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu menjadi katakanlah perspektif begitu ya, bahwa kita itu paling tidak harus mengenal 12 adab baru tuntutan abad 21. Apa itu? Misalnya, apakah tadi ada globalisasi, COVID, revolusi industri, masyarakat 5.0, demikian juga Sustainable Development Goals, ada atau tidak? Seandainya kita punya 3 skills ini, punya 3 keterampilan ini, harusnya sebagai bangsa Indonesia yang punya rakyat 270 juta dengan archipelago dan sumber daya alam yang luar biasa, harusnya kita bisa cope with, atau paling nggak bisa deal with lah dengan semua global, dengan semua kemungkinan turbulensi yang akan datang. Apa keterampilan yang dituntut? 12 keterampilan ada baru yang dituntut di abad 21. Yang pertama itu adalah keterampilan belajar atau learning skills, yaitu yang menyangkut dengan creative thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jadi nanti perguruan-perguruan tinggi yang sudah mengupayakan tren masa depan itu diadopt sedemikian rupa sejak sekarang, maka harus bisa melahirkan, apakah nanti namanya lulusan, apakah namanya keluaran, ataupun namanya produk lah dalam arti sempit begitu ya, maka harus bisa melahirkan 4 kompetensi atau 4 keterampilan belajar yang kita sebut tadi: critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Nah, berikutnya harus juga kita mempunyai keterampilan literasi. Kalau dulu baca tulis hitung, kalau sekarang begitu kita tidak melek informasi, media, dan teknologi, maka mendadak kita akan menjadi buta huruf. Nah, oleh sebab itu, ini adalah alat kita atau parameter kita untuk bisa mengupayakan keempat batasan-batasan tadi, apakah fisik, apakah disiplin, apakah teknologi, demikian juga identity. Nah, kalau kita punya literasi skills yang baik tentang apa itu media, bagaimana memanfaatkan
informasi sebaik-baiknya dan teknologi yang mendukung itu, maka besar harapan kita bisa berselancar di ketidakpastian. Kemudian, above all, sebenarnya sudah cukup ya, learning skills dengan literasi skills sudah cukup. Tetapi karena adanya tadi seperti yang saya sebut di awal, ada COVID-19 yang membuat semua orang berpikir berbeda, maka semata-mata yang namanya skills tadi itu tidak cukup hanya literasi dengan learningnya, tetapi harus ada juga life skills. Apa itu life skills yang dituntut oleh abad 21? Yang pertama, kita harus punya flexibility. Yang kedua, punya leadership, apakah sendiri maupun bersama-sama. Kemudian berinisiatif, kemudian juga produktif, dan punya social skill, social life atau social skills yang bisa membuat kita bertahan hidup. Nah, dengan paradigma seperti ini, dengan mindset seperti ini, ke depan, kalau kita menjadi pendidik, menjadi dosen atau menjadi guru, bagusnya kita harus apa? Itu pertanyaannya. Nah, hanya tindakan baru yang mungkin membawa hasil berbeda. Berbeda tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini frame-nya ke depan para universitas, dengan tuntutan 12 tuntutan baru untuk abad 21, maka kita itu harus apa? Harus ngapain? Harus diapakan? Oleh siapa? Kapan? Dan cara bagaimana? Dalam konteks ini, kami ingin berbagi dengan teman-teman sekalian sebagai pembelajar sepanjang hayat untuk mulai memperhatikan bagaimana kita merespons IKU yang diciptakan atau yang diintroduksi oleh Kementerian kita, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di tahun lalu, itu sudah keluar yang IKU untuk perguruan tinggi, bahwa kita harus mengupayakan kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan kualitas dosen atau pengajar itu berada pada level atau tingkat tertentu. Nah, apa itu kualitas lulusan, apa kualitas kurikulum, dan apa kualitas dosen atau pengajar ada di sini. Nah, teman-teman nanti bisa tinggal membaca secara spesifik, karena yang penting itu nanti adalah apa yang mau kita lakukan dengan cara apa dan bagaimana. Kemudian, ada juga yang perlu menjadi perspektifnya kita dengan 4 batasan yang mau ditembus tadi oleh universitas masa depan. Universitas itu bisa dia sebagai resource university, bisa sebagai research university, bisa juga sebagai managing university, atau menjadi University of Life. Nah, sekarang muncul lagi apa yang disebut dengan entrepreneurial university. Apa definisi-definisi ini? Juga itu nanti teman-teman bisa baca karena ada di sini referensi yang bisa dikutip. Tapi intinya, kalau kita ingin meningkatkan kualitas lulusan, kita memilih misalnya sebagai resource university, maka risetnya akan berbeda dengan, misalnya kalau itu research university, tentu beda juga dengan managing university. Nah, untuk simplifikasi, dalam kita mencoba mengapply, menggunakan apa yang sebaiknya kita lakukan, saya akan mengambil contoh, anggaplah kita sekarang menjadi resource university. Nah, kemudian kita ingin merefer kepada bagaimana meningkatkan kualitas lulusan, atau kualitas dosen dan pengajar, atau kualitas kurikulum. Nah, saya mau mengambil, katakan kualitas lulusan misalnya, supaya lulusan kita itu, misalnya, supaya kualitas lulusan kita itu dapat pengalaman belajar di luar kampus. Apakah lewat magang, proyek desa, barangkali mengajar, riset berwirausaha, atau pertukaran pelajar. Ambil saja misalnya untuk riset. Bagaimana meningkatkan kualitas lulusan lewat riset. Dan kita ada di resource university. Nah, kalau itu yang terjadi, resource university itu artinya kan kita ingin membangun atau mengembangkan sumber daya manusia yang kalau lewat resource university, begitu dia lulus, dia akan kompeten, sedemikian rupa, sehingga selain mempunyai penghasilan yang baik, dan itu bukan yang utama memang, tetapi punya karir yang cemerlang yang bisa berkembang di waktu yang akan datang. Nah, kita harus menyamakan persepsi tentang yang ini. Karena apa? Meskipun kita semua hidup di bawah langit yang sama, tapi kita tidak semua memiliki cakrawala yang sama. Nah, sekarang saya akan masuk simulasi, semacam simulasi. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas lulusan tentang riset, apa yang harus dilakukan seorang researcher, apakah mahasiswa, apakah dosen, di resource university? Nah, misalnya, kalau tadi kita ingin menghilangkan 4 limitasi yang sebelumnya, maka paling tidak kita riset dan development-nya itu paling tidak bisa memilih 1, 2, 3 dari 7 ini. Yang nantinya apakah bisa menjadi publikasi atau menjadi paten dan sebagainya. Itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah apa yang harus kita ketahui sedemikian rupa bisa membantu universitas di masa depan itu buat universitas-universitas kita supaya itu terasa betul manfaatnya. Jadi kita pertanyaannya bukan bagaimana saya melakukan riset, tapi sejauh mana riset-riset itu langsung bermanfaat. Misalnya, sekarang ini, kalau kita pilih salah satu, katakan misalnya kita mau membuat produk development, atau desain, atau improvement barangkali, maka lahan yang harus kita kaji, itu adalah yang berkaitan dengan big data barangkali ya.
karena berkaitan dengan 4 limitasi yang mau kita tembus tadi itu. Gambaran universitas masa depan. Berarti kita nggak boleh asing dengan big data misalnya, atau machine learning, atau apa yang dikenal dengan Internet of Things, dan juga tentu ya super apps ya, super apps untuk pembelajaran. Kemudian juga kita tidak boleh asing dengan cloud technology. Kemudian artificial intelligence, apakah itu nanti artificial intelligence yang kita garap dan kembangkan untuk bisa masuk pada augmented reality barangkali, atau virtual reality, atau mixed reality. Nah, sekarang misalnya, kalau kita ingin membuat riset supaya misalnya ada improvement, misal itu ya, kita bisa menggunakan learning analytics. Untuk apa? Misalnya ada sekelompok mahasiswa. Kita itu bisa berusaha atau kita bisa mengupayakan ada informasi yang sifatnya preskriptif barangkali. How can we make it happen? Jadi preskriptif itu adalah membuat suatu riset yang hasil risetnya itu kalau diterapkan berhasil. Baik, sesuai tujuan dan seterusnya. Kemudian bisa juga prediktif. Apa kira-kira yang akan terjadi kalau program studi saya A, cara mendekatinya dengan orientasi B, kemudian saya dalam prosesnya melakukan C. Nah, itu bisa dengan learning analytics yang kita sebut dengan prediktif. What will happen? Atau bisa juga diagnostik. Kenapa itu terjadi? Nah, nanti itu bisa kita kembangkan dengan sangat luas ya. Kemudian ada yang deskriptif, yaitu what happen, apa yang terjadi. Nah, apa yang mau disampaikan dengan menembus atau menduga bentuk-bentuk universitas masa depan itu adalah untuk 2 hal. Yang pertama, supaya bisa kita, saya akan balik lagi ke slide yang pertama ya, supaya kita bisa mengurangi physical borders misalnya, dan juga mengeliminasi atau paling tidak mengadop turbulence akibat disciplinary barriers, atau karena guncangan teknologi yang berubah setiap saat, sehingga kita bisa melakukan semacam mengurangi implikasi kemajuan teknologi yang tidak bisa kita catch up dengan baik, atau dengan identity constraints itu, dalam rangka melahirkan 3 keterampilan untuk abad 21. 3 keterampilan kalau semuanya menjadi 12 dia. Nah, kita gunakanlah itu semua untuk memilih. Kalau nanti kualitas lulusan sebagai contoh tadi ya kualitas lulusan. Atau jangan-jangan kita mau memberi pemahaman yang baik kepada siswa-mahasiswa kita, supaya mereka selama kuliah mendapatkan nantinya pekerjaan yang layak dengan berbagai cara. Nah, riset-riset untuk itu akan sangat terbuka. Nanti teman-teman juga sebagai research university atau sebagai managing university bisa memanfaatkan R&D yang tadi yang 7 bentuk itu. Atau kalau teman-teman mau pergi ke bagaimana meningkatkan kualitas dosen atau pengajar, kalau saya punya research university dan kemudian saya mau mengeliminasi 4 yang sekarang ada di tempat saya. Demikian rupa sehingga punya keterampilan 12 ada baru di abad 21. Nah, inilah cara atau pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mendukung sedemikian rupa sehingga ketika kita menyelamatdatangi bentuk-bentuk atau bisnis model dari universitas masa depan itu, kita sudah tidak gagal. Jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi saat ini itu sepertinya ya sudah begitulah adanya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan bukan mempertanyakan itu, tetapi mencari jalan, mencari terobosan sedapat mungkin. Sedemikian rupa, meskipun kita di dalam ketergesa-gesaan atau di dalam keterbatasan barangkali ya, keterbatasan yang ada, tidak terhambat untuk melakukan research and development sedemikian rupa sehingga at least meskipun belum bisa mengurangi 4 limitasi tadi, tapi satu persatu bisa kita dekati dengan baik. Nah, banyak cara, banyak jalan untuk ke sana, bukan hanya research and development, tetapi dengan contoh yang kita baru bahas barusan, maka nanti barangkali kita bisa melakukan desain yang baik. Bagaimana membuat universitas sehingga tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi di luar sana untuk pembelajaran. Misalnya seperti itu. Atau kita membuat product development. Apa bahan-bahan ajar yang kalau kita kembangkan berdasarkan riset ini bisa membuat peningkatan kualitas apakah itu mahasiswanya, atau lulusannya, atau bahkan dosennya, atau bahkan kurikulumnya. Jadi kita tidak akan terlepas ya. Kita tidak akan terlepas dari bagaimana kita membantu apakah society, masyarakat ya secara umum, pemerintah, industri, dan juga lembaga-lembaga swasta lainnya, sedemikian rupa, apakah karena tadi globalization, apakah karena COVID, industri, revolusi industri, dan sustainable development goals misalnya, itu tidak menghalangi kita untuk memberi kemampuan kepada siapapun yang menjadi warga Indonesia, terutama melalui perguruan-perguruan tinggi Indonesia, untuk punya 12 adab baru sebagai tuntutan dari abad 21. Nah, ini semua ada di dalam konteks indikator kinerja utama pendidikan tinggi kita.
Kita tinggal memilih. Kalau teman-teman ITB misalnya mau sebagai research university, go ahead. Kalau misalnya katakan universitas, katakan pendidikan Indonesia mau jadi resource university, go. Universitas lain menjadi managing university of life. Bahkan kalau ada menjadi entrepreneurial university, it's okay. Nah, kemudian gunakanlah salah satu dari bentuk riset yang kita kenal, yaitu research and development. Teman-teman sekalian, itulah akhir dari program kita di sesi yang keempat ini. Nanti di sesi 5 kita akan cerita apa pedagogi transformatif pembelajaran daring, apakah karena COVID, ataupun karena revolusi industri, ataupun karena faktor-faktor penggerak lainnya. Demikian, kalau kita meriset itu, maka kita harus menuliskannya. Dan kalau kita menulis dan meriset, hanya bisa kalau kita membaca. Mau tahu dunia, baca, mau diketahui dunia, riset dan tulis. Nah, pesan untuk kita semua, jika leluhur kita bukan bangsawan, bukan cendekiawan, bukan hartawan, begawan, apalagi rupawan, maka jadilah peneliti dan penulis. Karena dengan demikian, maka kita akan punya kontribusi, bukan hanya karena diri kita dan untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat luas. Lebih kurangnya mohon maaf, kita akan ketemu pada serial kelima Serambi Guru Sejati berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.